وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik hadirin di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja mana lagi, Roja Surabaya, Roja Pontianak, dan selamat bergabung yang baru launching Roja Bogor dan Roja Palu, juga Roja Surabaya. Para pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, radio Radio Tarbiyah Sunnah Bandung hampir terlupakan, Radio 1 Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Ray di Padang, pemirsa Roja TV, pemirsa Hasil TV, pemirsa Surau TV, pemirsa Aila TV, dan para pemirsa melalui streaming YouTube ataupun Facebook, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang wanita muslimah. Kita sudah menjelaskan beberapa penyebab dari timbulnya fitnah karena para wanita. Poin terakhir, penyebab terakhir adalah taklid kepada madhab. Kita teruskan. Penyebab yang ke-8 dari banyaknya para wanita terjerumus ke dalam kemaksiatan dan penyimpangan adalah istisgharu tilkal mukhalafat wa tahawunu biha, menganggap enteng, menganggap ringan penyimpangan tersebut, menganggap kecil terhadap kesalahan tersebut. Di antara penyebab terjerumusnya wanita ke dalam penyimpangan tersebut dan penyebab tersebarnya sufur atau membuka aurat yang dilakukan oleh para wanita adalah karena menganggap enteng terhadap dosa tersebut. Dan ini merupakan dosa lain selain dosa penyimpangan tersebut. Jadi dalam perbuatan dosa ada dua jenis dosa. Pertama, perbuatan dosa itu sendiri. Kedua, menganggap enteng terhadap dosa tersebut. Karena apa? Karena siapa orang yang menganggap kecil sebuah dosa, maka dosa kecil pun akan berubah menjadi dosa besar. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau terangkan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, qad yuqtaranu bis-saghirah min qillatil haya wa adamil mubalah wa tarkil khawf wal istihanati biha ma yulhiquha bil kabair bal yaj'aluha fi a'la ratabiha. Kata Imam Ibnu Qayyim, kadang-kadang dosa kecil itu dilakukan disertai dengan sedikitnya rasa malu. Bahkan nggak ada perasaan malu berbuat dosa itu dan tidak peduli terhadap dosa tersebut. Tidak ada rasa takut terhadap azab akibat dosa tersebut, menganggap enteng atau kecil kepada dosa tersebut, yang menyebabkan dosa kecil pun kalau disertai dengan hal-hal tadi berubah menjadi besar,
bahkan berada di ranking pertama di kalangan dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Karena menganggap kecil dosa berarti menganggap kecil terhadap perintah dan larangan Allah. Dosa ini hanya terjadi karena dua hal. Pertama, karena mengabaikan perintah. Kedua, karena melanggar larangan. Itu bentuk dosa. Setiap perintah yang Allah abaikan, dosa. Setiap larangan yang Allah langgar, dosa. Melanggar larangannya berarti menganggap kecil terhadap larangan Allah. Mengabaikan perintahnya berarti menganggap kecil terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Ditambah dengan husnudzon yang tidak pada tempatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Husnudzon kepada Allah itu wajib, tapi jangan dijadikan dalil untuk berbuat dosa dan maksiat dengan sikap husnudzonnya kepada Allah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, yang beliau jelaskan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya, itu kitab susunan Imam Ibnu Qayyim yang kita bahas di akhir Ramadan ya, di daurah, membahas tentang penyakit, terutama penyakit hati dan pengobatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa rubbama igtarra al-mughtar wa qala innama hamalani 'ala al-ma'asi husnur raja wa tam'i bi afwih la dha'fa 'azamatihi fi qalbi wa hadha min mughalatun nafsi fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalihi fi qalbil 'abdi taqtadi ta'dhima hirmatihi wa ta'dhima hirmatihi tahulu bainahu wa bainadz dzunub wal mujtari'una 'ala ma'asihi ma qaddarullaha haqqa qadrihi wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadrihi aw yu'azzimuhu wa yukabbiruhu wa yarju waqarahu wa yujillahu min man yahunu 'alaihi amruhu wa nahyuhu hadza min amhalil muhal wa abyanul batil. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang tersebut tertipu. Orang yang berbuat maksiat tapi tetap husnudzon kepada Allah. Walaupun banyak dosa, Allah Maha Ghafurur Rahim, kan gitu ya. Walaupun banyak dosa, Allah Maha Penyayang, Rahman dan Rahim kepada hambanya. Tenang, akan dapat ampunan, dapat rahmat. Itu umumnya tuh. Orang itu tertipu, dia berkata, yang mendorong saya untuk berbuat maksiat karena husnur roja, bagusnya sikap roja saya kepada Allah. Apa roja teh? Bukan radio, tapi roja teh sikap berharap kita kepada Allah. Punya roja kepada Allah itu bagus apa baik? Bagus dan baik. Harus kita punya roja, punya harapan kepada Allah. Harus disertakan dalam setiap ibadah kita. Ada takut, ada harap, itu ada di dalam setiap ibadah kita. Yad'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Para hamba Allah itu beribadah kepada Allah khaufan wa tama'a, disertai rasa takut dan rasa berharap. Takut nggak diterima, takut ditolak, takut banyak kekurangan, kesalahan, kekeliruan sehingga Allah murka. Tapi ada harapan semoga ini diterima, semoga mengundang rahmat, ampunan, pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya ada. Itu roja itu bagus. Nah, tapi dia menyatakan yang mendorong saya berbuat maksiat karena husnur roja, bagusnya roja saya,
wa tam'i bi afih, dan tomak saya, tomak itu serakah rakus, tapi kepada ampunan Allah, bukan karena kecilnya lemahnya pengagungan kepada Allah dalam hati saya, tapi karena saya husnudzon aja kepada Allah. Walaupun saya banyak dosa, banyak maksiat, Allah Maghfurur Rahim. Akhirnya dia berani melakukan dosa itu. Ini adalah mughalatun nafas, kesalahan, kekeliruan konsep yang dia fahami dalam hati dia. Kenapa? Karena mengagungkan Allah dalam diri seorang hamba, pengagungan kepada Allah dalam diri seorang hamba harus juga mengagungkan perintah dan larangannya, harus mengindahkan larangannya apa, dan mengagungkan larangan Allah dengan cara dijauhi, itu yang akan menghalangi dia dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Maka orang yang berani berbuat maksiat, orang itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Bagaimana mungkin orang itu bisa disebut mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan? Bagaimana mungkin orang itu bisa memuliakan Allah padahal dia menganggap enteng terhadap perintah dan larangannya? Ini kemustahilan yang paling besar dan kebatilan yang nyata. Itu pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu jangan dilihat kecilnya dosa, tapi perhatikan kepada siapa kamu berbuat dosa itu. Dosa itu dilakukan kepada siapa? Kepada Allah. Oleh karena itu menganggap kecil dosa berarti tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang kita lancang berbuat dosa kepadanya. Oleh karena itulah maka orang yang mengagungkan Allah dalam dirinya pasti juga mengagungkan perintah dan larangannya, dan akan mengabdi besar terhadap dosa sekecil apapun yang dia lakukan kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini seorang mukmin, perbedaan orang mukmin dengan orang fajir. Fajir itu durhaka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alaih, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubab marra ala anfi faqala bihi hakadha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin melihat dosa-dosanya seolah-olah dia itu sedang duduk di bawah sebuah gunung besar. Dia khawatir gunung itu menimpa dirinya. Pejet sudah ya, kayak ayam geprek. Lebih dari itu malah. Bayangkan gunung menimpa kita. Gunungnya di sana, di daerah Timur Tengah itu bukan gunung seperti di kita banyak tanahnya, banyak pasir pohonnya. Di sana batu cadas. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti seolah-olah dia duduk di bawah sebuah gunung besar, gunung batu, kemudian dikhawatirkan gunung batu itu menimpanya. Bayangkan kalau kita tinggal di lereng sebuah gunung. Gunung itu rapuh, gundul, hujan terus-terusan, banyak kasus longsor. Kita tinggal di bawah lereng gunung itu. Kira-kira tenang enggak? Siang malam setiap detik kita siaga, khawatir terjadi longsor lalu menimpa rumahnya, terkubur hidup-hidup. Tegang, takut ya. Begitulah perasaan seorang mukmin terhadap dosa-dosanya. Adapun orang fajir, dia melihat dosa-dosanya seperti lalat
yang terbang ngeong di bawah di hadapan hidungnya, lalu dia tepis begitu sudah set, beres sudah. Nggak ada efek, nggak ada takut. Jangankan cuma lewat itu menclok di hidungnya pun nggak membahayakan dirinya dan tidak terlalu mengganggu dirinya. Sudah cuma digebah gitu, apa digebah bahasa Indonesia, digebah, diusir, udah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Padahal sekecil apapun dosa pasti dibalas. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang beramal dengan amal keburukan sekecil atom, bukan kacang atom loh, bukan sukro, kacang atom besar. Atom ini terlihat nggak dengan mata telanjang? Tidak. Atom itu kan bagian terkecil dari suatu unsur, sekecil debu gitu. Debu agak besar. Debu masih bisa dibelah? Mungkin bisa dibelah. Atom itu kan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibelah-belah lagi, kecil. Sekecil itu. Sedikit ada pelajaran fisikanya ya. Sekecil itu dosa, Allah balas. Dan sekecil apapun azab di neraka karena dosa terkecil, naudzubillah, mengerikan ya enggak? Gimana azab yang paling ringan di neraka? Cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka. Itu yang teringan loh. Begitu dipakai, apa yang terjadi? Ubun-ubunnya mendidih. Padahal ubun-ubun bagian terjauh dari sendal. Sendal dipakainya di mana? Di kaki. Bagian terjauhnya ubun-ubun mendidih. Bagaimana dengan kakinya, pinggulnya, badannya? Lebih parah lagi daripada itu. Oleh karena itulah masa musibah besar yang dilakukan oleh manusia adalah tasahul, menganggap enteng terhadap perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang bisa mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla, ya. Dan sikap menganggap enteng ini lebih konyolnya lagi, seringkali didalili oleh ayat, oleh hadis, oleh kaidah dalam usul fikih atau dalam masalah fikih. Kadang-kadang orang melakukan sebuah pelanggaran terhadap syariat, lalu berdalil al-maslahatus syar'iyah taqtadih kadza. Kemaslahatan syar'i mengharuskan berbuat begini. Atau tufiduna bihadzal amr fihi haraj wallahu yaqul wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kalau melaksanakan perintah ini berat bagi kita, padahal Allah tidak menginginkan keberatan dalam melaksanakan agama ini, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan agama ini bagi kalian sebagai sesuatu yang memberatkan kalian. Ini terlalu berat. Pernah Allah gak menyukai keberatan, makanya gak apa-apa. Ini yang lebih maslahat. Lalu lahir kaidah. Kaidahnya benar, tapi penerapan yang keliru. Dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak madarat itu harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Kalau kita pakai jilbab, ada madarat. Orang jadi takut. Orang jadi mengolok-olok agama kita. Orang jadi menghinakan sunnah yang kita terapkan, dan itu madarat. Kalau dibuka ada maslahat. Maka dar'ul mafsadat muqaddamun ala jalbil maslahah. Diterapkan kaidah itu. Kalau kita pakai jenggot,
Kalau kita cingkrang, lahir madarat, dituduh teroris, tukang ngebom, dituduh wahabi, dituduh apa lagi? Macam-macam tuduhan, ya. Dan itu madarat. Tapi kalau kita dicukur semuanya, lebih ganteng, terus dipanjangkan celananya, maslahat. Diterapkanlah kaidah darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Jadi melanggar perintah Allah, melanggar apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, didalili oleh dalil. Akhirnya mereka merasa enjoy dengan penyimpangannya. Enjoy itu naonnya, menikmati penyimpangannya. Dilakukan secara lapang dada, ngemplong, dan menganggap ini sebagai sebuah kebaikan. Dan tentu saja ini adalah termasuk salah satu di antara bukti nyata dari jebakan setan laknatullahi alaih. Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih menukil sebuah riwayat. Nabi SAW bersabda, qala iblis. Iblis berkata, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan hancurkan, aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia terjerumus ke dalam banyak dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi mereka manusia itu menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kalimat tauhid, istighfar itu menghapus dosa. Sudah berupaya, berjuang keras menggoda agar manusia terjerumus ke dalam dosa, setelah berhasil manusia itu tobat. Capek gawe teka pakai, sudah capek berbuat nggak ada hasilnya, kan gitu ya. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu, kata iblis, ahlaktuhum bil ahwa, aku jerumuskan mereka dengan hawa nafsu, aku bisikkan ke dalam hati mereka, kefikiran mereka, akal mereka, fayahsabuna annahum minal muhtadin, lalu mereka menyangka bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang sesuai dengan petunjuk Allah. Dosanya dianggap benar. Karena apa? Setan menjerumus, membisikkan argumentasi yang akhirnya menganggap benar terhadap kesalahan yang dilakukannya. Kalau sudah menganggap benar terhadap kesalahan yang dilakukannya, apa mungkin dia tobat dari kesalahan itu? Nggak mungkin. Tobat dari apa? Ini benar kok, nggak salah, kan gitu ya? Itu bukti nyata keberhasilan setan. Banyak orang yang menganggap benar terhadap dosa, kesalahan yang dilakukannya dengan berargumentasi argumen yang diambil dari Quran, dari hadis yang sahih, dan kaidah yang benar di kalangan para ulama. Ayatnya pasti benar, hadisnya yang sahih pasti benar, kaidahnya pasti benar. Apa yang salah? Aplikasi, interpretasi, pemahaman, penafsiran dia tentang ayat, hadis, dan kaidah tersebut. Kalimatul haqq wa urida bihil batil, kalimat yang benar tapi diterapkan untuk mendukung sebuah kebatilan. Padahal sikap seorang muslim selalu menyelaraskan diri dengan manhaj Allah dan Rasulnya. Ini ayat begitu, udah lakukan. Ini hadis begini, udah lakukan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa tusallimu taslima.
demi Rabbmu, demi Allah. Mereka itu tidak dikatakan beriman, sehingga mereka menjadikan kamu, hai Muhammad, sebagai hakim terhadap perkara yang diperselisihkan di kalangan mereka, lalu mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun dalam hati mereka terhadap apa yang engkau tetapkan, dan pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau jelaskan dalam Badaidul Fawaid, kata beliau, ya maghrura bil amani lu'ina iblis wa uhbita min manzilil izzi bitarkil sajdah wahidah umira biha wa ukhriju adam minal jannah biluqmatin tunawiluha wa hujibal qatil anha ba'da an ra'aha iyanan bimil'i kafin min dam wa umira biqatli zani asna'al qatalat bi'ilaji qadril anmilah fima la hilullah wa umira bi isbaghil dhuhri siyatan bi kalimah qadafa'u biqatrin min muskirin wa abana adwan min a'dha'ika bi thalathi darahim fala ta'manhu. Kata Imam Ibn Qayyim, wahai orang-orang yang tertipu dengan argumentasi batil. Perhatikan, iblis dilaknat, dikeluarkan, diturunkan dari tempat mulia hanya karena meninggalkan satu perintah dengan satu kali sujud. Sujudnya juga bukan kepada Allah, tapi kepada apa? Kepada Adam. Sujud bukan untuk ibadah, tapi untuk menghormati Adam, yang saat itu dibolehkan sujud dengan dibolehkan menghormat dengan cara sujud kepada sama makhluk atas perintah Allah saat itu ya. Dan syariat beberapa nabi sebelumnya membolehkan itu. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW melarang sujud sekalipun dalam bentuk untuk menghormat. Tidak boleh menghormat dalam bentuk sujud. Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, saya akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami, saking besarnya, agungnya hak-hak suami atas diri istrinya. Seandainya boleh disuruh sujud, tapi karena nggak boleh, nggak menyuruh para istri untuk sujud kepada suami. Jadi sekarang tidak boleh sujud kepada sama makhluk, walaupun dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka ibadah. Maka siapa orang yang sujud kepada sama makhluk dalam rangka ibadah, dia syirik, dia musyrik. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka menghormat, dia maksiat. Tetap dua-duanya terlarang, hanya kadar dosanya beda. Kecuali kalau sujudnya ada hajah, tidak diniatkan menghormat, tidak diniatkan untuk beribadah, tapi karena ada keperluan yang mau tidak mau harus sujud, ya boleh. Contoh apa? Contoh seseorang, suaminya duduk di kursi, istrinya jatuh jarum ke kolong kursi, mau ngambil jarum itu, gimana? Harus sujud dia, ya. Itu karena ada keperluan, tidak diniatkan untuk beribadah atau menghormat. Nggak perlu, Pak, nyingkir dulu, saya nggak mau sujud kepada suami, saya mau ambil jarum di kolong. Nggak perlu, ambil saja, karena ada keperluan. Ya, seorang sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an melihat Nabi SAW berwudu dengan memakai sepatunya. Sepatunya itu tidak dibuka. Melihat hal itu, Mughirah bin Syu'bah lalu membungkukkan badannya untuk membukakan sepatu Nabi SAW.
Khudu, dan khudu dalam rangka menghormat apalagi ibadah terlarang. Tapi ini mah khudunya membungkukkan badan itu ada keperluan mau membukakan sepatu Nabi SAW. Maka itu aja ada keperluan boleh. Oleh Nabi dilarang bukan karena khudunya, tapi beliau menyatakan da'au, biarkan, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, biarkan, karena saya memakai kedua sepatu itu dalam keadaan suci. Jadi dia berwudu dulu lalu pakai sepatu, dalam keadaan suci dia pakai sepatu, lalu batal lagi pas wudunya itu sepatu nggak perlu dibuka, cukup diusap bagian atas dari sepatu itu dengan sekali usapan. Jadi waktu itu iblis dikeluarkan dari surga, dari tempat mulia, hanya karena tidak menuruti perintah Allah untuk melakukan satu kali sujud. Adam alaihissalatu wassalam diusir dari surga, hanya satu gigitan buah yang dia petik lalu dia makan. Pezina dia dihukum mati dengan cara yang paling mengerikan, hanya karena memasukkan satu organ tubuh berukuran kecil kepada yang bukan haknya, yang tidak halal baginya. Seorang punggungnya harus dipecut 80 kali atau tergantung dari kasusnya, hanya karena dia menuduh orang lain dengan tuduhan berzina tanpa bukti, tanpa saksi, atau karena mabuk. Seseorang boleh dipotong kedua tangannya hanya karena dia mencuri suatu barang yang berharga tidak 3 dirham. Lihat beratnya hukuman Allah untuk sebuah kesalahan yang dianggap enteng atau kecil oleh manusia atau hanya sedikit. Adam dikeluarkan dari surga hanya melakukan satu kali dosa. Iblis diusir dari surga hanya melakukan satu kali pelanggaran. Yang itu semua dianggap kecil, dianggap enteng, bahkan dianggap tidak salah oleh para pelakunya. Baru merasa bersalah setelah Allah menimpakan murkanya kepada mereka. Maka bagaimana engkau merasa aman dari api neraka dengan banyaknya kemaksiatan yang engkau lakukan? Apalagi kemaksiatan itu engkau anggap enteng. Allah berfirman, wala takhafu wala yakhafu uqbaha. Tentang orang kafir yang Allah masukkan ke dalam neraka dalam surah Asy-Syams ayat yang terakhir, ayat yang ke-15, wala yakhafu uqbaha, mereka tidak takut terhadap akibat dari perbuatannya. Seorang istri, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka hanya karena seekor kucing, padahal dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin saum, tapi dimasukkan ke dalam neraka karena kesalahan yang dianggap enteng. Dakhalat an-nara imra'atun lihirratiha sajanatha lam tut'imha wa la tusqiha hatta matat. Kata Nabi SAW, seorang wanita masuk ke dalam neraka karena ekor kucing, karena seekor kucing. Dan walaupun di dalam hadis lain disebutkan wa in kathurat sholatuha wa siyamuha, walaupun dia rajin sholatnya, rajin saum, itu kucing dikurung, tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Orang Sunda bilang dikungkung tadi awur, dicangcang tadi paraban. Itu yang disebut dengan dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri, mati dia. Walaupun dia rajin sholat, rajin saum. Dan wanita itu punya alasan yang dia anggap benar. Apa alasannya? Ini kucing garong, mungkin ngambil ikannya, lauknya gitu, gemes gitu ya, mungkin bukan sekali dua kali, akhirnya dikurung saja sudah sampai mati.
Dia tidak menganggap itu sebagai kesalahan atau dianggap kesalahan kecil. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Bahkan dalam hadis dikatakan wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yalqi bihi balan yahwi biha finnar ab'an mimma baina al-masyriq wal maghrib. Seseorang berbicara dengan satu kalimat yang dia anggap enteng, yang dia anggap ringan, dia tidak peduli kepada omongannya, tapi menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat. Bahkan disebutkan seseorang beramal ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Pas menjelang kematiannya dia terjerumus ke dalam satu maksiat dan mati dalam keadaan demikian, ditutup dengan su'ul khatimah, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, al-a'mal bi khawatimiha. Amal-amal orang itu tergantung amalan terakhir yang dia lakukan. Bahkan coba lihat, satu kesalahan kecil menghapus beberapa amalan besar. Seseorang yang sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan mutaba'ah 4 rakaat sampai salam terakhir, sampai tahiyat akhir, dia hanya meninggalkan satu rukun yang enteng, yaitu apa? Salam. Dia tidak salam. Setelah membaca tasyahud akhir sampai wa min fitnatil mahya ummati wa min fitnatil masihid dajjal, sudah saja langsung berdiri tidak salam. Hanya meninggalkan satu amalan enteng ringan, yaitu salam. Salam itu capek apa tidak? Tidak. Enteng apa berat? Super enteng. Nggak perlu tenaga. Kecuali kecil sekali. Nggak perlu pulsa, nggak perlu kuota, nggak perlu biaya, nggak perlu ngos-ngosan, nggak perlu tiba bergeg, tiba pereket. Begitu tahiyat akhir, sudah langsung dia berdiri, langsung dia pergi. Satu amalan enteng yaitu salam yang tidak dilakukan menghapus, membatalkan seluruh sholat dari awal dia. Demikian juga saum, dari mulai azan subuh kita berhenti makan minum syahwat. Pas beberapa menit atau 1 menit menjelang azan maghrib, dia makan, dia minum dengan mengetahui bahwa itu belum waktu maghrib. Disengaja dan meyakini batalnya. Lapar, haus, lemes yang dia lakukan sejak apa? Sejak subuh, terhapus semuanya oleh 1 menit terakhir yang dia lakukan berupa makan dan minum. Demikian juga umpamanya tawaf. Berapa putaran? 7 putaran. Pas putaran ke-7 yang harusnya dia selesaikan sampai pojok yang ada Hajar Aswadnya, dia hanya sampai Ruknul Yamani lalu keluar dari tempat tawaf. Batal 7 putaran tawafnya itu. Lihat, amalan yang banyak dan melelahkan terhapus hanya karena meninggalkan satu amalan ringan. Oleh karena itulah maka jangan anggap enteng satu pelanggaran. Seringkali satu pelanggaran yang dianggap enteng menghapus sekian banyak pahala, sekian banyak kebaikan. Dan ini adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid yang menunjukkan tidak boleh kita menganggap enteng. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai anggapan enteng kita kepada dosa dan maksiat tanpa diduga menjadi penutup kehidupan kita. Kita ahli ibadah, sekali-kali berani melakukan perbuatan dosa, tak mati dalam keadaan demikian. Na'udzubillah. Matinya apa namanya? Su'ul khatimah. Jangan jumawa bahwa kita sehat, kita masih muda, kita tidak terdeteksi ada penyakit apapun, bebas dari corona.
sehat walafiat. Akhirnya berbuat dosa dengan anggapan nanti juga bisa tobat. Ternyata pas melakukan dosa geletuk mati dalam keadaan demikian. Siapa tahu? Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 21. Kata Allah, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Kata Allah, apakah orang-orang yang berani melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh baik ketika hidupnya ataupun ketika matinya. Sungguh buruk apa yang mereka tetapkan. Bahkan hendaklah kita ini menjauhi, menghindari perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun larangan itu larangan yang hanya masuk kepada makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Makruh tanzih itu yang kita kenal dengan sebutan makruh dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri kita. Kalau makruh tahrim adalah sesuatu yang diharamkan. Maka jangan anggap enteng. Dulu ya, beberapa tahun atau belasan tahun yang lalu kita pernah membahas Kutaib, buku kitab kecil dengan judul Ta'dhimus Sunnah, mengagungkan sunnah. Di bagian akhir dari Kutaib ini ada bab yang diberi judul Uqubatu. Uqubah atau apa uqubah? Hukuman, efek buruk dari orang yang tidak mengagungkan sunnah. Di dunia ini juga langsung kontan. Di sana ada beberapa riwayat yang sahih. Di antaranya dibawakan, ya, bahwa ada seorang laki-laki di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kiri karena dia kidal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kul biyaminik. Makanlah kamu dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, astati, saya tidak mampu. Dia menjawab begitu, saya tidak bisa. Padahal bukan tidak bisa, tapi tidak mau ya. Kalau mau pasti bisa, dilatih, dibiasakan gitu. Harus dibedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Kadang-kadang orang mampu tapi tidak mau, akhirnya ya tidak melaksanakannya. Apa kata Nabi SAW? Lastata'ta. Kalau begitu kamu pasti tidak akan mampu. Apa yang terjadi? Fama rafa'a ila fi, maka orang itu benar-benar tidak mampu mengangkat tangannya memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Terhalang saja tuh. Tokcer. Mustajab. Ucapan Nabi SAW saciduh metu, seucap nyata. Langsung saat itu juga terbukti. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW pernah menyatakan, kalau kamu bangun tidur maka cuci dulu kedua tanganmu. Dulu kita pernah membahas kitab Bulughul Maram, sampai sekarang juga masih. Tapi dalam bab At-Thaharah hadis ini dibahas, ya. Yang berkesimpulan Syekhul Islam menyatakan hukumnya wajib. Begitu bangun tidur, cuci dulu kedua telapak tangan kita 3 kali, kemudian istinsyak, menghirup air itu ke hidung 3 kali. Karena sungguhnya setan itu bermalam di kedua lubang hidung kita tuh. Sebelum makan, minum atau apapun, cuci dulu. Lah kata Nabi SAW, li'annaka la tadri aina batat yaduk, karena kamu tidak tahu di mana kedua tangan kamu ini kamu letakkan ketika tidur. Ada seorang berkata, kalau saya mah tahu
Selamat tidur di mana kedua tangan saya diletakkan? Ini nggak perlu dicuci. Menentang sabda Nabi SAW. Padahal itu perintah yang didasarkan pada wahyu. Apa yang terjadi? Ketika orang itu tidur, maka ketika bangun dia mendapati agak jorok sedikit. Dia mendapati tangannya sampai sikutnya sudah masuk ke lubang duburnya. Waliyadzubillah. Itu karena mengabaikan sunnah Nabi SAW. Pernah kan saya cerita, ini saya kutip dari kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Muslimin Sunan Syekh Masyhur Hasan Salman, tentang kesalahan orang ketika melakukan sholat berjamaah, kesalahan makmum, yaitu menyamai imam atau mendahului imam. Dalam gerakan-gerakan sholat Nabi SAW melarang, jangan kalian dahului, atau kalau enggak Allah akan merubah wajah kamu menjadi wajah himar. Himar itu kedelai, jenis kuda kecil. Apa kedelai? Kedelai. Apa? Kuda. Keledai. Kedelai. Apa bedanya? Kedelai kacang ya? Oh, kacang kedelai. Jadi yang benar keledai. Kedelai. Atau kamu akan dirubah wajahmu menjadi wajah keledai. Ada satu riwayat yang dinukil oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Ada seorang alim, orang ulama, ilmunya luar biasa, Masya Allah. Banyak jamaahnya yang hadir. Tapi anehnya setiap ngajar selalu menutupi wajahnya dengan imamah. Dengan apa imamah itu yang kain yang di Pak Haji apa? Sorban. Ditutupkan. Sehingga murid-muridnya nggak tahu wajahnya. Ada salah seorang yang penasaran, diikuti sampai rumahnya, minta izin masuk, silakan, diizinkan. Saya mau tanya, kenapa Anda selalu menutup wajah Anda? Boleh nggak saya melihat? Dia bilang, kamu akan kaget. Enggak. Kamu janji tidak akan diberitahukan ke orang? Ya, dibukalah. Dan terkejut. Wajahnya mirip wajah apa tadi? L dulu, D dulu. L, keledai. Lalu dia cerita, ditutup lagi. Dulu saya orang yang mengabaikan sunnah. Ketika sedang dibahas hadis Nabi SAW, jangan kalian mendahului imam, atau kalau enggak Allah akan merubah wajahmu menjadi wajah keledai. Aku enggak percaya, sengaja aku siap imam. Sudah ketika sholat mendahului imam, begitu pulang seluruh keluargaku menjerit, mengusir aku. Kenapa? Siapa kamu? Ternyata wajahku berubah menjadi wajah keledai. Dan sejak saat itu aku bertobat, menangis atas kekeliruan kesalahanku. Allah langsung mengadabku di dunia ini juga. Lalu dia belajar ilmu, belajar sampai menjadi seorang alim dan mengajar. Makanya aku tutup wajahku sampai sekarang. Ingat, jangan abaikan sunnah Nabi SAW. Kadang di dunia ini juga sudah diberi balasan azab. Tidak semua orang memperoleh azab seperti ini di dunia, tapi azab dunia jauh lebih enteng daripada akhirat. Jangan sampai merasa aman. Alhamdulillah saya tidak jadi keledai. Alhamdulillah kalau saya bangun, walaupun saya ngomong tadi, tetap
tangan saya tidak masuk kemana-mana, mungkin tidak dihukum di dunia, tapi kalau hukuman itu ditangguhkan di akhirat akan jauh lebih dahsyat daripada hukuman di dunia. Waliyadzubillah. Berdasarkan hal itulah maka Nabi alaihi salatu wassalam banyak memberikan perintah dan juga larangan, yang kadang perintah larangannya tidak jatuh pada haram apabila dilanggarnya. Kadang-kadang jatuh kepada haram, kadang-kadang jatuhnya kepada makruh. Beliau melarang makan minum pakai tangan kiri. Beliau juga melarang dan memerintahkan sesuatu untuk kehidupan sehari-hari kita laksanakan. Berfirman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian, ambil, laksanakan. Dan apa saja yang dilarang, maka jauhi dengan sejauh-jauhnya. Oleh karena itulah maka betapa banyak orang yang apabila dikatakan inilah sunnah, lakukan. Ini menyimpang dari sunnah, maka jauhi sejauh-jauhnya. Tapi dia menjawab, aku tidak mampu karena terlalu beratnya hal ini bagi diriku. Atau dengan menyatakan, ini kan sekadar sunnah, tidak wajib. Jangan terlalu memberat-beratkan diri dengan yang sunnah lah, gitu kan? Banyaklah orang yang mengatakan begitu. Dan ini termasuk salah satu di antara sikap meremehkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Berdasarkan hal itu, sekali lagi jangan anggap kecil sebuah dosa, karena sekecil-kecil dosa mengundang turunnya azab, dan seringan-ringan azab di dalam neraka jauh lebih dahsyat daripada seluruh penderitaan yang pernah ada di alam dunia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamai jumratan yagli minha dimaguh." Sesungguhnya azab yang paling enteng, paling ringan, paling kecil bagi ahli neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan bara api neraka di bawah kedua telapak kakinya. Dalam riwayat lain sepasang sendal. Sepasang sendal itu dari baranya. Baranya loh, bukan apinya. Mana yang lebih panas, baranya apa apinya? Apinya lebih panas. Ya dua-duanya panas. Tapi kadar panas api lebih tinggi daripada baranya. Ini hanya bara api, tidak menyala kan ya. Tapi masih ada kandungan apinya. Maka diletakkan bara api di kedua telapak kakinya, maka dengan itu mendidihlah otak orang tersebut di kepalanya. Ini apa? Sekecil-kecil dan seenteng-enteng azab di neraka. Oleh karena itu, anggaplah itu dosa kecil. Tapi sekecil-kecil dosa mengundang turunnya azab, dan seenteng-enteng azab untuk sekecil-kecil dosa adalah diberinya bara api di bawah kedua telapak kaki. Dengan hal itu mendidihlah otak orang itu di dalam neraka. Bagaimana dengan azab yang jauh lebih besar lagi daripada itu? Tentu saja jauh lebih membuat menderita orang tersebut. Ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan anggap enteng dosa. Jangan anggap kecil dosa. Jangan anggap bahwa dosa tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap dirinya.
tetapi perhatikan kepada siapa dosa itu kalian lakukan dan sedahsyat apa azab yang akan kalian terima akibat dosa yang kalian anggap enteng tadi. Maka kalau kita perhatikan banyak wanita-wanita yang terjerumus ke dalam dosa-dosa maksiat tanpa menyadari betapa besar ancaman yang Allah terapkan untuk dirinya. Berupa apa? Dijauhkannya dia dan diharamkannya dia dari masuk ke dalam surga. Dilaknatnya dalam arti diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernah kita bahas ancaman bagi nisaun ariyatun kasiyatun, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, wanita-wanita yang penampilannya menyerupai kaum laki-laki, wanita-wanita yang merubah-rubah ciptaan Allah di dalam dirinya, dan ini nyata terjadi. Ada yang alisnya dikeruk, kemudian membuat alis baru yang berbeda dengan garis alis yang diciptakan, yang Allah berikan. Seolah-olah garis alis bikinan Allah mah nggak bagus, maka dihapus, dikeruk, dikrik, lalu dia bikin garis baru dengan arang atau sejenis itu, dan dia anggap lebih sempurna, lebih bagus daripada ciptaan Allah. Ada yang begitu? Banyak. Bulu mata Allah berikan. Banyak wanita yang beranggapan bulu mata ciptaan Allah kurang pas, kurang bagus, kurang sempurna. Lalu disambung dengan bulu mata palsu, ya, dari sapu ijuk. Ada yang menyambung bulu mata? Ada. Itu merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Mata yang sudah Allah berikan dengan warna yang serasi dengan kita, dan itu sebaik-baik pemberian Allah Azza wa Jalla. Warnanya, warna yang cocok untuk kita ya sesuai dengan warna kulit kita lah, ya. Mata yang hitamnya hitam atau sedikit coklat, yang putihnya putih. Ada orang nggak merubah warna biji matanya dengan memakai apa? Softland, dengan warna yang berbeda dengan yang Allah ciptakan, yang Allah berikan. Kelihatan jadi seperti boneka, ya enggak? Tidak alami lagi. Setiap orang yang melihat, ini orang Indonesia, kulitnya hitam, borontok, tapi kok si matanya biru gitu. Pasti ini palsu. Orang juga tahu itu, ya. Itu sama dengan merubah dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk penampilan yang menyerupai penampilan khas orang-orang kafir. Semuanya terancam dengan ancaman yang dahsyat luar biasa. Sampai Nabi SAW menyatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua golongan manusia ahli neraka yang tidak pernah aku lihat. Nabi SAW tidak pernah melihat, karena di zaman beliau hidup tidak ada dua golongan ini. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun. Kata Nabi SAW, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini sudah kita bahas, ya. Berkata Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Subulus Salam, ini termasuk syarah Bulughul Maram. Idza tashabbaha bil kuffar fi zin wa i'taqada ay yakuna bidzalika mithlahu faqad kafar wa illam ya'taqid fa fihi khilafun bainal fuqaha minhum man qala yakfur wa huwa min dhahiril hadits wa minhum man qala la yakfur walakin yu'adzab. Kata Imam As-Sun'ani, ini bukan kata saya hanya menyampaikan. Kata Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam tentang hukum tasyabbuh dengan orang kafir. Bila seorang muslim bertasyabbuh dengan orang kafir dalam hal berpakaian, dan dia meyakini
dengan berpakaian itu dia jadi serupa dengan orang kafir. Karena dalam pandangan dia orang kafir itu lebih tinggi peradabannya, lebih maju, lebih baik. Pokoknya level sosialnya di atas rata-rata. Dan dia ingin seperti itu. Ingin seperti orang kafir. Mau murtad takut ada sanksi sosial dari keluarga dan tetangganya, ya. Makanya nggak mau murtad. Tapi penampilannya menunjukkan seperti orang kafir dan dia meyakini seperti itu, maka faqad kafar, sungguh orang ini telah kafir. Itu kata Imam As-Sanani. Fa illam ya'taqid, kalau dia tidak meyakini berpenampilan seperti orang kafir, fa fi khilafun bainal fuqaha, maka dalam hal ini ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Di kalangan mereka ada yang menyatakan orang ini kufur, dan inilah zahir dari hadis ini. Dan di kalangan para fuqaha ada lagi yang tidak mengatakan kafir, tapi dia pasti kena azab yang luar biasa dahsyatnya. Adapun wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, pakaiannya tidak menutupi auratnya atau menutupi auratnya tapi masih menampakkan bentuk lekuk tubuhnya, maka nyata-nyata haramnya berdasarkan nas hadis. Ada fatwa dari Lajnah Daimah, siapa orang yang menghalalkan perbuatan demikian, tidak merasa berdosa dengan mengumbar aurat, bahkan bangga dengan hal itu, sungguh orang itu telah kafir. Wanita-wanita yang sengaja membuka aurat dan tidak merasa berdosa dengan hal itu, bahkan bangga dengan penampilannya yang membuka aurat, orang itu telah murtad, keluar dari Islam. Tapi siapa yang berbuat begitu tapi meyakini dia dosa, maka dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar dan terkena dengan azab. Orang itu disebut la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha, tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Sebagaimana dikemukakan dalam salah satu hadis, wa in labisa dzalikal libas ma'itiqadihinna tahrimuhu faqad irtakabna kabirah min kabairidz dzunub. Siapa yang mengenakan pakaian yang masih mengumbar aurat tapi dia masih meyakini keharamannya, dia meyakini dirinya dosa, maka orang itu telah melakukan dosa-dosa yang amat sangat besar yang menyebabkan dia terkena dengan azab. Tapi dia tidak kufur. Orang yang berbuat dosa dan menganggap halal terhadap dosanya, bahkan bangga, orang itu kufur, keluar dari Islam. Tapi sebaliknya, orang yang berbuat dosa dan dia meyakini dia sudah melanggar larangan dan merasa berdosa, dia tetap muslim atau muslimah tapi yang berdosa besar. Bahkan orang yang meyakini halalnya sebuah perbuatan yang nyata-nyata haram, walaupun dia tidak melakukannya, maka dia sudah murtad, kufur, keluar dari Islam. Seperti orang yang menghalalkan berzina, padahal nyata itu haramnya. Yang penting suka sama suka, nggak ada yang dirugikan, bahkan saling menguntungkan, boleh. Yang penting suka sama suka, nggak ada yang dirugikan, bahkan saling menguntungkan, boleh. Jauh lebih dahsyat daripada seluruh penderitaan yang ada di dunia.
Seringan-ringan siksa di neraka hanya diberi sepasang sendal dari bara api neraka. Begitu dipakai, otaknya langsung mendidih saking amat sangat panasnya. Ya. Inilah kajian di sore hari ini dengan tema jangan anggap enteng dosa. Karena menganggap enteng dosa bisa menyebabkan kita tidak akan tobat dari dosa itu, tetap husnudzon, tapi penerapan dari husnudzon itu yang salah dan keliru, akhirnya dia enjoy di dalam dosa-dosanya dan tidak pernah tobat, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya waliyadzubillah. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini 1 bulan yang akan datang, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sudah cukup pertanyaannya, ini terlalu banyak, tidak akan terjawab karena terbatasnya waktu. Bismillah Ustaz, saya masuk ke dalam suatu grup organisasi keislaman. Di dalamnya memang ada ikhtilat, sering dan terkadang ada pembicaraan receh dan lucu. Namun dianggap lumrah karena memang sudah biasa. Apakah ini termasuk meremehkan dosa? Ikhtilatnya ya tidak boleh. Adapun pembicaraan receh dan lucunya, selama ya receh lucunya itu tergantung apakah mengandung unsur pelanggaran atau tidak. Kalau di dalamnya mengandung unsur dusta, unsur sukhriyah atau menghina melecehkan sesama manusia, unsur ghibah, yaitu dosa. Tapi kalau tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang tadi, minimalnya mubah, maka boleh, ya. Obrolan-obrolan ringan yang lucu, yang tidak mengandung dosa, maka tidak apa-apa. Islam tidak melarang melucu kok, ya. Selama di dalam melucu tersebut tidak mengandung unsur pelanggaran, tidak menceritakan kisah-kisah fiktif, tidak, apalagi kisah fiktif itu umpamanya melibatkan para malaikat, dikesankan malaikat itu umpama cerita itu bodoh, ya, bisa ditipu, bisa dibohongin, itu melecehkan, nggak boleh seperti itu, ya. Apakah termasuk dosa besar jika suami sering mengobrol kata-kata talak? Iya, tidak boleh sembarangan mentalak tanpa uzur, zalim itu. Walaupun hanya sekedar menggertak, ya, tidak boleh. Mengucapkan talak, bahkan menalak istri dengan uzur yang dibolehkan secara syar'i, boleh. Asal alasannya tepat. Tapi kalau tidak ada alasan, maka itu hanya sebuah kezaliman. Adapun kalau ucapan talak, baik secara terus terang ataupun secara isyarat, yang dilakukan oleh istri tanpa uzur syar'i, maka haram. Kadar keharamannya lebih besar daripada yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Jadi tidak boleh. Apakah berdosa jika istri mengajukan cerai karena sudah 3 kali ditalak, bahkan lebih? Ya, kalau sudah ditalak bukan istri yang mengajukan cerai dong, otomatis talak. Sudah lebih dari 3 kali nggak bisa rujuk. Sekali suami bilang talak, udah. Tapi dalam masa iddah mereka masih tetap serumah. Bisa rujuk. Kalau sudah mau rujuk, baik dengan kata-kata kita rujuk sekarang, atau dengan isyarat langsung melakukan hubungan suami istri tanpa ngomong apapun, otomatis talak. Otomatis rujuk. Berarti sudah rujuk lagi. 1 talak, 1 rujuk. Baru beres melakukan hubungan, langsung berantem lagi, saya talak lagi kamu. Sudah 2 kali talak, ya, masih serumah dalam masa iddah, besoknya hubungan lagi, rujuk lagi, 2 kali talak, 2 kali rujuk, baru aja beres hubungan langsung talak, 3 kali sudah talak bain. Talak bain itu talak harus terpisah,
tidak bisa balik lagi. Kecuali diseling dengan si istri, dinikahi lagi oleh laki-laki lain, lalu ditalak lagi, baru bisa balik lagi. Tapi tidak boleh ada rekayasa. Kamu boleh nikah lagi semalam ya, besoknya cerai lagi, nggak boleh itu. Jadi kalau sudah talak 3, udah berpisah, nggak boleh bersatu lagi, ya. Kan sebentar lagi mau puasa, masih lama, 1,5 bulan lagi. Saya selalu puasa sebelum puasa ada tradisi minta maaf. Apakah sebelum puasa minta maaf itu disyariatkan? Tidak disyariatkan. Boleh nggak meminta maaf? Secara umum bagus, tapi tidak boleh dikaitkan dengan momen apapun. Tapi kalau dikaitkan dengan momen tertentu seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau momen tertentu yang momen itu tidak ditetapkan oleh syariat, selalu dikaitkan berarti menetapkan syariat, disunnahkannya meminta maaf sebelum Ramadan. Berarti itu menambah syariat baru. Meminta maaf hukumnya bagus, ya, secara umum. Tapi kalau itu dijadikan ketentuan syar'i berdasarkan otaknya tanpa dalil, maka tidak boleh. Bukan tidak boleh meminta maafnya, tapi tidak boleh mengaitkan meminta maaf dengan Ramadan, dengan Idul Fitri, dengan Idul Adha, atau dengan momen yang lainnya. Seperti itu. Bagaimana hukum bekerja di luar kota sendirian bagi wanita? Kalau dia tinggal di kota tersebut, berarti sudah bukan di luar kota lagi. Umpama ya, dia orang Bandung, dapat kerja di Jakarta. Dia berangkat ke Jakarta diantar mahramnya, ayahnya, kakaknya, adiknya. Lalu dia tinggal di Jakarta. Berarti dia sudah pindah ke Jakarta. Berarti dia tidak safar lagi ketika bekerja, ya. Tapi kalau ketika dia pulang kampung ke Bandung, nggak boleh sendirian, jemput lagi oleh mahramnya. Yang seperti itu segera nikah, ya, ngapain lagi? Bagaimana hukum seorang ayah yang melarang istrinya untuk tidak mengikuti pemahaman anak-anaknya, padahal anaknya menjalankan sunnah dan ayahnya tidak suka istrinya ikut ke kajian bersama anaknya? Bagaimana sikap anaknya? Ini sering kasus ini, dan sering saya jawab, satu-satunya cara agar orang tua, ayah, suami, atau istri, atau anak-anak tidak melarang kita dari ngaji adalah tampakkan hasil positif dari ngaji. Setelah ngaji itu harus ada perubahan yang lebih baik. Setelah ngaji lebih lembut, lebih perhatian, lebih mulia akhlaknya, ya. Pokoknya lebih terasa efek baiknya ke semua orang yang ada di rumah, tetangganya, sahabat-sahabatnya. Kalau tadi ayahnya melarang istrinya, setelah istrinya ngaji, dia lebih perhatian ke suami, lebih berbakti, lebih meningkatkan servis dan pelayanan, lebih lembut. Suaminya merasakan perubahan ini. Lalu dia bertanya, "Mah, sekarang ini akhir-akhir ini tuh beda loh. Mama tuh baik, nggak pernah marah, nggak pernah cerewet, nggak pernah pokoknya nyaman. Kenapa begitu?" Jawab, "Hasil ngaji, Pak. Pengajian di tempat saya ngaji mengajarkan istri itu harus begitu." Kira-kira kalau begitu suami bilang, "Jangan lagi ngaji, mah. Saya nggak mau mamah jadi solihah." Begitu enggak? Enggak mungkin. Bagus, alhamdulillah. Bawa anak-anak sekalian biar berbakti kepada ayahnya tuh.
Bapak mah nanti aja. Pasti itu, ya. Suatu saat ibunya itu, istrinya itu ada sikap menjengkelkannya lagi, kurang perhatian lagi, ya, agak kasar lagi. Pasti ayahnya bilang, mama pasti sudah lama nggak ngaji ya. Ngaji lagi, siapa papa antar? Pasti begitu tuh. Ini pernah kejadian, ya. Dulu ada seorang ikhwan, rahimahullah, orang ikhwan ini sudah meninggal. Istrinya sebelum dia ngaji itu, wah, nggak betah di rumah suaminya. Kalau pulang cerewet bawel, banyak ini, banyak itu, tuntutan ini, tuntutan, dibawa ngaji, berubah. Nah, setelah berubah begitu, keluarga ini berubah nyaman, ngaji bareng segala macamnya. Suatu saat istri itu jarang lagi ngaji. Karena apa? Karena punya bayi lagi gitu. Mulai berubah lagi sikapnya. Ya, cerewet lagi. Apa kata suami? Mah, sekarang tinggalkan semua pekerjaan. Saya akan minta tetangga membereskan semua rumah, kita ngaji. Karena udah lama nggak ngaji, pasti begini lagi tuh. Jadi nampakkan hasil ngaji. Kalau hasil ngaji positif, tidak akan mungkin ada orang yang melarang. Kalau ada yang melarang, menunjukkan hasil ngaji itu terasa buruk bagi orang di sekitarnya. Setelah beres ngaji, serba dilarang. Pak, ini haram, ini bidah, ini terlarang, ini khurafat, ini tahayul, ini segala macam. Bingung, serba salah suaminya nih. Kenapa mah begini? Ini hasil saya ngaji. Jangan ngaji lagi. Pasti begitu, ya. Inilah rahasia, kunci agar orang tidak melarang kita dari pengajian. Tampakkan hasil ngaji dalam bentuk sikap, akhlak yang baik. Bukan setelah ngaji jadi tambah kenceng ngelarang, nyalahin orang. Pak, kata Ustadz di tempat ngaji saya, perbuatan begini Yahudi nih. Ini ancamannya neraka nih. Aduh, baru ngaji beberapa kali sudah ngancam-ngancam orang dengan neraka. Ya iyalah, pasti dilarang, ya. Coba, ini umum untuk semua orang, tidak hanya bagi si penanya tadi, ya. Jadi kalau pertanyaan apa hukum seorang ayah melarang, saya tidak mempermasalahkan si ayah yang melarang, karena dia di sini, enggak ada di sini kan? Percuma saya ngomong untuk ayahnya, tapi ayahnya nggak ada di sini. Saya lebih baik ngomong kepada orang yang dilarang ngaji oleh ayahnya tadi. Coba rubah sikap menjadi lebih baik. Tunjukkan kepada dia, ini hasil ngaji. Pasti positif, pasti lebih baik, pasti lebih menyenangkan ke semua orang. Tidak mungkin orang itu akan melarang. Bahkan akan tambah semangat, memberi semangat. Ayo ngaji lagi ngaji, biar kamu tambah soleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan tema, apakah duduk dengan bersender dengan satu tangan, duduk yang dilarang, apakah berdosa atau perkara yang makruh? Ya, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil ittika. Nabi SAW melarang ittika ketika beberapa momen, termasuk makan atau minum. Apa makna ittika? Ittika adalah bersandar kepada tangan, salah satu tangan kiri. Ini yang terlarang. Adapun bersandar kepada tembok, kepada kursi, atau kekajian begini membawa tempat duduk khusus yang ada sandarannya, ya. Kalau di Indonesia saya belum pernah melihat, di Jakarta mungkin ada. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hasil duduk di majelis kajian para masyayikh karena lama 2 jam, minimal 1,5 jam, cangkel gitu, orang banyak membawa alas kaki, alas duduk, ada sandarannya. Itu tidak terlarang, dibolehkan. Dulu kita pernah membahas adab-adab makan, adab-adab minum. Salah satu larangan makan minum sambil ittika. Ittika artinya
menyandarkan badan ke salah satu di antara tangan, adapun ke kedua tangan, atau bersandar ke selain satu tangan, ke kursi, ke dinding, itu tidaklah terlarang, ya. Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa Allah Maha melihat dan tidak menganggap enteng dosa di saat sendiri? Salah satunya adalah mengenal Allah melalui sifat-sifatnya dan nama-namanya. Semakin mengenal Allah, semakin bertambah keyakinan dalam banyak hal, termasuk yakin bahwa Allah selalu mengawasi. Allah selalu melihat, bahkan bisikan hati kita, ya. Itu yang sudah sering kita lakukan. Makanya kita sekarang sedang membahas fikih al-asmaul husna di setiap hari Selasa pagi di Masjid Raya Cipaganti, ya, hadir. Apakah dizalimi makhluk baik jin atau manusia bisa menggugurkan dosa? Iya. Oleh binatang? Iya. Bahkan tidak ada kezaliman orang lain, tapi kita menderita. Seperti kita jatuh karena kesalahan diri kita, jalan sambil main HP, di depan ada sumur, brus, ada kezaliman makhluk di sana? Tidak ada. Kita aja yang lalai. Menderita enggak? Iya, menderita. Gugur enggak dosa kita? Gugur dosa kita. Semua penderitaan, bahkan penderitaan yang lahir dari ibadah, itu menggugurkan dosa. Seperti saum ada penderitaan, seperti haji dan umroh ada penderitaan, apalagi jihad fisabilillah ada penderitaan. Ngaji gini ada penderitaan? Ada. Siapa yang tidak cangkel sekarang? Jangankan antum yang duduknya di tempat keras, nggak ada senderan, saya aja yang ada nyender, ini agak empuk dikit tapi empuknya. Ada penderitaan, cangkeng tuh cangkel, panas gitu ya. Itu menggugurkan dosa. Jadi baik ada unsur kezaliman makhluk ataupun tidak, setiap penderitaan insya Allah menggugurkan dosa. Ustaz, apa ada amalan khusus untuk mendapatkan pekerjaan? Ada, cari pekerjaan itu, ngelamar. Kalau nggak mencari, nggak melamar, nggak dapat. Itu amalan khususnya, ya. Ada doa, ada banyak. Di antara Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa-apa yang telah Engkau jadikan mudah. Dan Engkau bisa menjadikan segala yang menyedihkan menjadi kemudahan. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa siapa itu? Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Karena pengangguran adalah penderitaan. Mungkin salah satunya disebabkan karena dosa dan kemaksiatan kita. Keluar dari kesulitan itu ada doa. Salah satunya tadi doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, terpenjara di sana, baca doa ini keluar. Dan ini menjadi doa untuk bisa keluar dari kesulitan, termasuk kesulitan karena nganggur, belum dapat pekerjaan. Saya sudah mencari tapi tak kunjung dapat. Doakan Ustadz agar saya mendapatkan kerja, agar saya segera menikah. Oh, masih jomblo. Semoga ikhwan ini oleh Allah Azza wa Jalla disegerakan memperoleh pekerjaan dengan gaji besar dan memperoleh jodoh, ya. Wanita yang solihah yang siap seperti para pekerja SPBU. Memulai dari nol. Terakhir ya.
Ustadz, ibu saya sudah tua dan giginya hampir punah. Sudah tidak ada semuanya. Dan akhirnya ibu saya memakai gigi palsu. Apakah termasuk merubah ciptaan Allah? Tidak. Boleh nggak memakai gigi palsu? Kalau memakai gigi palsu untuk memperindah, bukan untuk mencegah kerusakan. Dia punya gigi, tapi kurang indah, kurang bagus, akhirnya dicopot satu-satu, dipasang gigi palsu yang bagus. Maka tidak boleh, haram. Itu merubah ciptaan Allah. Tapi kalau memakai gigi palsu dalam rangka untuk mencegah kerusakan, seperti satu copot, akhirnya dipakai gigi palsu. Kalau tidak dipakai gigi palsu, merusak gigi yang lain apa tidak? Iya. Akhirnya gigi yang kiri kanan dari yang copot itu nanti bisa saling mendekat, jadi karehol semuanya, ya. Terus pertahanannya menjadi lemah, akhirnya copot. Yang bawahnya menjadi memanjang, begitu tuh. Coba tanya ke dokter gigi. Ada dokter gigi di sini? Dentis ada dentis? Ada. Kalau tidak ada, tanya. Setelah ini ke dokter gigi. Tanya, betul nggak dok? Insya Allah betul, sebab saya juga mendengar ini dari dokter gigi ya. Jadi memasang gigi palsu dalam rangka menghindari kerusakan yang lebih besar, kerontokan gigi yang lebih parah. Boleh. Ada seorang yang murid Syekh Al-Albani rahimahullah suka hadir di majelis pengajian Syekh Al-Albani. Orang itu mau bertanya tentang hukum memakai gigi palsu, tapi nggak keburu azan. Akhirnya sholat. Pas ketika mau wudhu, aku melihat Syekh Al-Albani mencopot gigi palsunya. Kemudian beliau berwudhu. Nggak jadi nanya. Ini menunjukkan apa? Boleh ya, dibolehkan. Terakhir, Ustadz, bagaimana kalau memakai soft lens untuk mata minus berwarna hitam dan niat dipakainya tidak sama sekali untuk mempercantik diri ataupun mengubah ciptaan Allah, dipakainya hanya untuk acara-acara tertentu. Ya, asal sewarna aja dengan warna mata kita ya. Jangan sampai warna mata kita hitam lalu agar dianggap berdarah biru, memakai softland yang biru yang berbeda dengan warna softland kita, warna mata kita ya. Boleh, kadang-kadang memakai kaca mata madaratnya pas minum kopi set jadi berembun matanya ya, kacamatanya. Ada yang begitu? Ada gitu ya, atau berbekas karena sakit di sini di hidungnya. Akhirnya pakai softland. Tidak terlarang memakai softland selama apa? Warnanya sama dengan warna mata kita. Jangan sampai tidak membutuhkan softland tapi gaya-gayaan. Kemudian merubah warna biji matanya. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار